Selamat siang, siswa-siswi kelas 10 AKL. Hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Nah, untuk hari ini di mana kita akan pelajari 3 jurnal, yaitu jurnal pengeluaran, jurnal pengeluaran itu sudah minggu lalu, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal umum. Ya, nah untuk jurnal pengeluaran dan jurnal penerimaan itu sudah minggu lalu, Miss Eros jelaskan. Kini kita masuk ke dalam jurnal selanjutnya ya. Ini soalnya kita masih sama dan kita masuk ke oh no. Oke, kita masuk ini jurnal pengeluaran. Kita masuk ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu dibuat adalah untuk pembelian secara kredit ya. Namun biasanya ini pembeliannya pembelian barang dagang ya. Nah, untuk jurnal pembelian itu di sini kalian bisa lihat ya, tanggal berapa aja ya. Pembelian yang ada per-pernya ini ya. Mendapat diskon 2%. Jika dia 5 hari pembayaran, jatuh temponya 14 hari ya. Nah, itu untuk pembelian secara kredit itu yang ada per-pernya ya. Di sini tanggal 7 ya, berarti kita masukkan. Oke, kita masukkan tanggal 7. Sorry ya. Di sini tanggal 7. Oke, PT Indofood syaratnya 2/5 N/14. Jumlah pembeliannya 20 juta. Ya. Lihat di sini tanggal 7 jumlah pembeliannya 20 juta dan kita lihat lagi pembelian lagi tanggal 11 Agustus itu dengan syarat 3/10 N/30. Jumlah pembeliannya 25 ya. Kita lihat ya. Ini ada dari PT Mayora, syarat pembayaran itu 3/10, N/30, jumlahnya 25 juta, ya. Terus kita lihat lagi di sini, ya, tanggal 12 dibeli barang dari PT Helios 25 juta, 2/10, N/30, ya. Di sini juga PT Helios 2/10, N/30, ya, 25 juta. Nah, kita lihat lagi di sini yaitu oh, hmm, habis PT Helios pembelian PT Indofood 20 juta dengan syarat 2/5 N/14 ya. Nih, PT Indofood 2/5 N/13 ya. N/15 20 juta ya. Nah, di sini tanggal 19 lagi dibeli barang dagangan PT Unilever 17.500 syarat 2/5 N/14 ya. Di sini PT Unilever 2/5 N/14 17.500 ya. Kita lihat lagi tanggal berapa lagi dia membeli. Oke, tanggal 24 Agustus dibeli barang dagangan dari PT Unilever 16 juta dengan syarat 2/3 N/14 ya, 24 16 juta ya. Jadi setelah ditotal maka hasilnya adalah 123.500. Oke, itu tadi adalah jurnal pembelian. Mudah kan kalau untuk awal emang mudah. Nanti akan lebih sulit itu di kalian kelas selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu adalah jurnal penjualan ya. Kita akan lihat di sini jurnal penjualan. Kita akan lihat transaksi yang penjualan. Di situ ada tanggal 8 Agustus ya, secara kredit 2/5 N/14 ya. Nah, 8 Agustus toko laris 2/5 N/14 7.950.000 ya. 7.920.000 ya. Terus ada lagi yaitu tanggal 10 itu 2/5 N/14 itu toko maju sebesar 12.500 ya. Nah, toko maju 2/5 N/14 12.500.
Dan terus di sini kita lihat lagi untuk dijual di tanggal 14. Di sini ada ya toko lancar 11.300.000 dengan syarat 2 per 6 N per 14 ya. Lihat ya, toko lancar 2 per 6 N per 14 11.300.000 ya. Terus di sini ada lagi dijual barang dagangan kepada toko laris 11.250.000 dengan syarat 2 per 5 N per 15 ya. Nah, toko laris ya tanggal 20 toko laris 2 per 5 N per 14 11.250.000 ya. Terus di sini dijual barang dagangan kepada toko maju 7.200.000 dengan syarat 2 per 5 N per 14. Nah, toko maju 2 per 5 N per 14 7.200.000 ya. Dijual barang dagangan kepada toko lancar 6.900.000 dengan syarat ya. Toko lancar dengan syarat 2 per 5 N per 14 6.900.000 ya. Terus tanggal 20 berapa lagi nih? Oke, 26 dijual barang dagangan dengan toko laris 9.500.000 ya. Nah, toko laris 2 per 5 M per 14 9.500.000 ya. Selanjutnya kita lihat tanggal 28 dijual barang dagangan kepada toko maju 7.500.000 ya. 7.500.000 dan setelah itu ini dihitung dan hasilnya dapatlah 74.100.000. Dan di sini kita mau lihat di sini ada jurnal umum. Ya, jurnal umum ini dipakai untuk retur, piutang wesel, ya, dan yang lainnya ya. Sebenarnya tanggal 2 ini nggak ada nih menurut saya. Tidak usah ini dimasukkan ke dalam jurnal umum. Jadi dia langsung ke retur penjualan ya. Jadi kalau retur itu ibaratnya kayak pengembalian ya. Kita lihat tanggalnya di sini ada retur tanggal 9 Agustus diterima kembali barang dagangan toko laris 150.000 karena tidak sesuai ya. Diterima kembali berarti itu retur penjualan ya. Retur penjualan kita bertambah, piutang usaha kita berkurang karena dengan adanya retur piutang usaha kita menjadi berkurang. Kan yang tadinya harusnya 7 juta karena dia mengembalikan penjualan ketika dia kembalikan barang sehingga utang dia jadi berkurang ke kita 150 ya. Lalu di sini retur lagi dikirim kembali kepada PT Indofood, berarti ini retur pembelian 2.500.000. Nah, sama seperti tadi. Jadi tanggal 19 ya, utang dagang kita berkurang. Masih ingat dengan prinsip misalnya kalau misalnya utang dagangnya berkurang, maka utang dagang itu ada di debit. Tapi kalau misalnya dia bertambah, dia letaknya di kredit. Kalau piutang dagang kebalikannya, kalau bertambah, dia letaknya di kredit. Tapi kalau misalnya dia berkurang, kalau misalnya dia bertambah, dia letaknya di debit. Kalau misalnya dia berkurang, letaknya di kredit ya. Jadi utang dagangnya kita berkurang karena ada retur pembelian. Jadi kalau kita ngembalin uang yang tadinya utang dagang kita ada 20 juta, kita kembaliin 2.500.000, maka utang dagang kita berkurang 2.500.000. Jadi utang dagang kita tuh ibaratnya tinggal 17.500.000 ya. Terus ini diterima kembali dari toko laris karena cacat 700.000, diterima kembali. Ya, berarti dia retur penjualan ya. Nah, ini retur penjualan pada piutang usaha sebesar 700. Sama penjelasannya seperti tanggal 9 ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan penjualan terus dia kembaliin lagi nih barangnya ke kita yang nggak sesuai dengan pesanan, berarti oke, ini untuk tugasnya Miss Ernest minta kalian untuk mengerjakan soal yang lama. Kenapa Miss Ernest belum cek yang jurnal penerimaan dan pengeluarannya? Karena menurut Miss Ernest nanti tunggu kelar dulu jurnal pembelian, penjualan, dan jurnal umumnya, baru Miss Ernest akan cek ya. Tetap semangat untuk mengerjakan. Ini akhir dari video untuk jurnal khusus. Kalau misalnya kalian mampu, kita akan maju ke untuk yang selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan, kerjakan tugas dengan baik, tetap gunakan masker, jangan lupa membawa hand sanitizer, jangan keluar rumah, jika keluar rumah
hanya keperluan saja ya. Hanya itu aja dari Miss Eres. Miss Eres ucapkan sekali lagi terima kasih untuk anak-anakku yang masih menyimak setiap video-video yang Miss Eres buat. Sekali lagi Miss Eres ucapkan terima kasih.